Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Basley TV. Mohon maaf salah ngomong ini. Perkenalkan nama saya Baron Soto. Pada malam hari ini saya hendak berbincang-bincang ini kepada praktisi musik dan juga advokat. Yang mana bincang-bincang orang Santai, kecil lah, ya. santai lah ya. Kita bukan siapa-siapa, ya kan, nggak dikenal. Rakyat biasa lah ya. Ya, rakyat jelata lah biasa. Jelata. Tapi kalau nggak diginiin, unek-unek kita dan teman-teman yang di belakangnya nggak keluar. Makanya kita harus minimal mewakili komunitas lah mengenai masalah ini. Masalah ditangkapnya manajer Migacoan di Bali. Nah, sedangkan pengusaha-pengusaha ini sangat ketakutan akhirnya karena dihitung per kursi tuh, satu kursi 120.000. Sedangkan satu meja itu Pak, orang makannya kan nggak ini, itu nggak jelas Pak. Terus terang aja hukum yang saat ini sedang kita tonton sama-sama itu sosialisasinya belum jelas. Kemudian andai kata penyanyi harus punya SIM-nya juga harus jelas. Aplikasi yang resminya mana itu belum jelas. Makanya kita di sini nggak ada host-hostan ya. Silakan rebut-rebutan, silakan seperti apa ngomong. Bodoh amat gitu loh. Oh, ya? Ngerokok boleh, Pak Budi juga nyantai sambil ya jemur baju nggak apa-apa. Sebut nama brand boleh? Ya, Yang berhubungan dengan ini ya. ya setidaknya kita pakai koridor. Untuk saya bisa keluar nih. Koridor Ya, inilah boleh. pakai apa namanya jurnalis ya, kode oke, etik jurnalis Boleh, lah, boleh. gitu. Selagi nggak nyakitin nggak ada masalah menurut Oke, saya. karena itu fakta ya. Iya. Nah, gimana Pak Bang Nopri dulu deh yang ngomong lah. Iya. Sebagai banyak betul yang di Bennett ini yang lagu-lagu Bang Nopri ini. Oke, memang saya salam kenal semuanya ya. Saya seorang jurnalis, tapi passion saya adalah penyanyi ya. Saya singer, genre saya klasik rock, ya klasik metal. Saya biasa rekaman, belum punya karya sendiri. Ada sih, tapi ya nanti saya kasih tahu lah. Belum boom lah ya. Ya, Belum itu udah jebol di Spotify lah sudah. Iya, iya. Terus nyanyi cover lah jatuhnya. Iya. Ini kita dalam bicara konteks demokrasi ya, di mana kebebasan itu diatur ya. Jadi saya lihat dalam faktanya, saya awalnya itu santai aja menanggapi soal royalti dan kontroversi hak cipta ini dari tahun lalu. Bisa contoh semacam kita sebut nama musisi legendaris Ahmad Dhani, Iya. sampai ke DPR RI membicarakan soal profesionalitas dalam pengaturan hak royalti dan hak cipta Betul. di lembaga manajemen kolektif dan N. Bahkan dia perjuangkan di DPR RI, dia menjadi anggota DPR RI itu hanya itu tujuannya. Oke, setuju. Karena dia sudah punya konsep di situ. Iya. Hanya menembak penyanyi-penyanyi besar yang punya royalti besar. Tapi dia pernah bilang di salah satu televisi swasta, kalau penyanyi-penyanyi kafe yang anggap dalam tanda kutip, nggak ada duitnya lah, nggak akan dituntut. Kita tarik sampai ke sini, ada peristiwa Migacoan Bali, oke, dalam skala besar ya, miliaran. Ada penyanyi kafe yang berapa ratus ribu terakhir sampai 12 juta, bahkan meresahkan di kota-kota besar, memang belum masif. Karena lembaga ini pun Masih baru lah ya. segmennya ini bukan kayak segmen ekonomis ya, namanya hanya kalangan musisi di luar sana, penyanyi, pencipta lagu, pemusik, penikmat musik, hanya penonton, itu mungkin konsen. Bahkan di media-media pun sekarang saya belum menemukan wacana ini, karena itu bukan hot news ya, bukan yang mainstream. Orang lebih senang menyoroti hal-hal lain yang kontroversial ya. Tapi dari situ saya gelisah kemarin. Sejak ada kejadian Gelisah, itu, geli-geli basah apa gimana? itu. Gelisah lah saya pokoknya ya. kepikiran, sampai saya cari yang NCS itu mana nih? No copyright sound. Itu lagu Saking mau hati-hatinya itu. hati-hatinya. Saya sempat menyanyi kemarin sama Mas Yo, itu ada beberapa lagu yang memang kita sebutkan nama, misalnya kayak The Massive misalnya. Iya, boleh kalau udah masih Roma kayak Irama, boleh Romi Rama. Noah, Charlie Van Houten kan, Betul. yang membolehkan asal sebatas hiburan, Hiburan. tidak dalam Komersil. meraup komersil yang besar-besaran. Oke, karena kan kita bernyanyi ini kan untuk menghibur. Iya, menghibur diri lah. Tapi kita tidak munafik. TikTokers, Facebookers, YouTuber itu kan cari duit. Betul. Dan selama ini yang mengcover banyak. Betul.
konsep yang profesional itu ada di negara tetangga kayak Singapura, kan sebutkan di negara barat. Di Indonesia yang harusnya ini dari awal diperjuangkan dan dibicarakan. Segitu ini pada booming lagu, yang punya lagu pada kebakaran jenggot, saya lihat tanda kutip. Ini semuanya. Iya. Ada undang-undang yang melindungi. Nanti sila Mas Budi jelaskan soal Iya. itu. Cuma dalam prakteknya ini saya takut ini membabi buta. Untung ini bukan satgas ada yang ada di mana-mana. Lampung saya rasa ini masih aman karena masih di angkringan di kafe kecil Iya. ini. Kalau tidak ada kritik, masukan dan saran dari masyarakat khusus yang kompeten dalam hal ini, Betul. saya rasa ini akan lempeng. Ini Nggak akan jelas gitu. ini, harus diperjelas harus ini Pak. Yang saya harus bicara lebih jelas di sini. Betul. Kemarin santai aja. Betul. Ya, Pak Budi gimana tanggapan dari Bang Nopri ini Pak? Baik, jadi maksudnya jangan sampai kita ditakutin undang-undang gitu loh. Ya, Ya, itu betul. Jadi itu. akhirnya kesannya jadi senjata kayak apa? Pokok kalau nggak pakai helm kena tilang. kena tilang. Ya, padahal baru keluar dari rumah, ya, kan ya tetap melanggar. Nggak pakai celana kena sunat. Nah, nggak boleh itu. Oke, saya ini dulu biar tidak lari dari Iya. ini, saya harus bacain dasar hukumnya dulu lah. Oke, Memang oke. ada. Jadi memang dasar hukum aja. kita adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 ya, dan Peraturan Pemerintah 56 tahun 2001 yaitu tentang pengelolaan royalti. Sebenarnya peraturan ini sebenarnya itu memang sudah lama ingin dilakukan. Cuman kan, nah, sebenarnya kita juga terima kasih dengan adanya ini. Ini sebenarnya adalah bentuk peduli dari mereka untuk pencipta lagu yang selama ini tidak dihargai. Iya. Betul, tidak dihargai. Poin itu Akhirnya ya. undang-undang bagi mereka, akhirnya mereka terlayakkan. Kita kan sering lihat di televisi, pencipta lagu kita nggak nyangka, nggak taunya pikir kita kan namanya pencipta lagu yang kaya raya, ada yang ternyata, Di hari tua. Iya. nah Betul. seperti itu sampai kadang-kadang kesulitan. Pandangan ini diajukan oleh teman-teman termasuk salah satunya mungkin ini ya Ahmad Dhani ya. Iya. Ini bagus, sangat baik lah. Tapi yang namanya aturan dibuat kan tidak mungkin 100% saran, Betul. ya kan? Pasti ada dampak. Ada yang terima, ada yang enggak. Nah, setelah ini diberlakukan di kita, ternyata ini berdampaknya juga masyarakat kecil, kembali lagi iya. ke masyarakat kecil lagi. Itu masalahnya. Ini yang buat ternganga ini Pak. Ini pengusaha Pak. Pengusaha yang sering muter Pak. Ini ditahan loh. Ibu Made, siapa? Iya ya. Muter itu Spotify berbayar. Betul. Kak, menurut Ibu Ya. menurut info yang saya dapat di TikTok, entah bener entah enggak, tapi Saya baca berita Spotify dia. jurnalisnya, saya baca tadi. Ya, itu benar. Karena memang dalam undang-undang ini jatuhnya yang mengcover, menyanyikan itu tetap melanggar hak cipta. Walaupun tidak merubah seperti aslinya menyanyikan setiap saat Nah, itu. kalau nggak itu apa. kan nyetel Pak. Betul, tapi tetap nyetel dalam juga. aturan. Ini maksudnya permasalahan ini sebenarnya kita tidak usah harusnya membahas, oh ini undang-undangnya yang nggak tepat, jangan. Sebenarnya harusnya kita sebagai nanti contohnya para penggemar, penghobi lah, Iya, yang iya. sifatnya bukan. Ini kalau bisa nggak apa-apa, nanti ada komunitas yang kita memang harus ajukan bahwa undang-undang itu di kami tidak tepat sasaran. Nah kita minta pemerintah juga turut andil. Ini gimana untuk yang kami? Ya boleh kita ajukan mungkin, ya kan judicial review atau JR. Nah di kami nggak tepat sasaran. Ini. MK Mamang Kodrat apa? Mahkamah konstitusi lah pasti itu kan iya, memang. Kan buat MK ya. Iya kita kan tetap menguji lah yang namanya, iya kan? Ya kita Iya, gimana iya. merubahnya? Udah diketok palu oleh DPR, iya kan? Nggak mungkin Udah minta jadi Pak Ahmad Dhani undang-undang, membongkar ya. Ya contohnya yang terjadi kemarin RUU kita ada perubahan, kan disebar nih 1 tahun ke khalayak. Ternyata dampaknya hampir 90% terima, oke, ya oke lanjut. Begitu juga ini nggak apa-apa kita ikutin. Nah ternyata nanti banyak dampaknya di masyarakat dalam-dalam. Semua ngeluh ya. Contohnya Pak kami penyanyi kafe sangat dirugikan. Orang saya nyanyi aja di kafe itu cuma dibayar 100.000. Dan saya kalau nggak nyanyikan mereka, benar nggak? Bahkan ada yang ngomong ke saya pernah. Jadi gini, artis itu yang
musiknya baik, Ahmad Dhani sendiri itu bisa terkenal itu karena kan kami. Iya, Iya, nyanyi. karena ada Karena kami ngefans, kami dengar, makanya dia ramai. Iya, karena aku. Iya kan? karena kami. Iya. Masyarakat. Nah, kalau sekarang kami tidak tahu untuk apa. Iya. Apakah kita terus akhirnya mau ribut dengan grupnya Pak Ahmad Dhani membentuk, udah kita boikot kan nggak mungkin. Iya. Tapi ada tapi Pak Budi. Begitu si Pulan itu ngomong begitu, spontan lagunya jelek semua di kuping saya. Nggak ngerti ya. Jadi nggak boleh harus begitu. Kok jadi jelek suara lagu itu? Entah kenapa itu. Nah itu mungkin butuh diatur lah. Kayak Bang Noprin ini punya lagu galak judi, bukan ya? Benci. Dia punya lagu benci. Nah, Spotify. kalau dia masuk ke ranah pendaftaran hak paten untuk baru ya pendatang baru, Ya, itu memang repot. menurut saya jangan dulu. Iya, betul, setuju. Karena kalau dinyanyikan orang kan terkenal itu Iya dong. lagu ya kan, Ya itu. lagu benci. Natural aja. Iya. Biar dikenal orang nyanyikan Nah, situ senang. makanya menurut pendapat saya Pak Budi ya, ini nggak menjurus ke Pak Budi, ke Bang Nopri juga ini. Kalau saya setujunya, kalau menurut saya lebih baik dibuat aturan. Misalkan yang pengusaha juga harus dapat itu aturan baru itu, harus masuk ke ranah aplikasi A. Tapi disosialisasikan benar, berbayar selama setahun sekian. Diklasifikasikan. Ya. Kemudian penyanyi dikasih SIM Iya. atau SIM nyanyi lah, ya kan? Surat izin menyanyi. Nah, itu. Misalkan ada ID card-nya seperti kita masuk ke Kadin atau kemana kan ada tuh. Iya. Tenang kan gitu. Nah, kalau masyarakat kecil nyanyi biar nggak apa-apa, pengamen nggak apa-apa kan gitu. Ini kan apa ya, kok sampai ditahan itu kan lebay menurut saya, Pak. Tapi kalau saya baca kan katanya lagu-lagu dikumpulkan oleh apa? Satu organisasi namanya LM apa? LM Nah, itu. Lasmi. ya apa? LMK ya, kayaknya gitu. Jadi Iya, itu. semacam kayak ini, kalau saya dalam urusan tanah itu kayak bank tanah lah, tanah-tanah yang terpenggalek negara ambil kan gitu, ambil. Nanti kan di situ akan dibagi mana yang layak dibagikan. Sebenarnya nggak apa-apa, aturan itu boleh Tadi juga. ada yang mau saya luruskan tuh. Itu soal bicara perundang-undangan. Tapi undang-undang itu kan harus ada keadilan di situ. Saya setuju, memang semuanya harus diatur. Tapi dalam prakteknya harus disesuaikan porsinya. Iya. Saya kemarin nonton, saya bangun biasa tidur malam lah begadangnya, biasalah berita kan. Saya bilang kemarin, tiba-tiba ada berita di salah satu, ada CNN di situ, Maukar, salah satu koordinator LMK nasional, dan ada tarifnya. Ada tabelnya. Ya. Ini Memang ada. untuk kafe kecil yang 200.000 per Ya. bulan, ada yang kafe menengah 500.000, ada hotel-hotel Ya, besar. Itu dihitung bagaimana? Misalnya 2 juta per bulan, apa per lagu? Atau hanya per bulan itu? Itu kayaknya ringan sih, tapi kan kita harus Enggak. kejelasan. Kalau untuk pengusaha 200.000 sebulan itu yang kecil, terutama yang kecil kayaknya nggak ada yang mau bayar itu. Kayaknya menurut saya tapi ini Tapi yang harus ditanyakan 200.000 per bulan per lagu atau hanya itu? per tahun lah kalau bisa lah, ya kan? 5 tahun sekali, 2 tahun Ya, sekali. ada di aturannya. Nah, saya lihat sosialisasinya itu kayak jebakan Batman ini. Tiba-tiba kita dengar pagi itu kita mau cari susah informasinya. Ya di media-media ada, Ya, tapi kan itu belum fix. sistematis. Tapi saya setuju, semuanya harus diatur. Kita harus hargai pencipta lagu, kita harus hargai aransemen lagu dan sebagainya. Tapi porsinya harus disesuaikan. Kayak kami penyanyi di panggung yang hanya menghibur kan, yang cari duitnya dari ya kecil-kecilan kayak di media sosial, monetisasi kita Iya, cari kan. betul. Tolong itu diperhatikan, dibuat lebih adil di situ. Jangan asal datang langsung nunjuk Iya. seperti di kota besar itu. Tidak nih LMKN misalnya, ini lagi nyanyi lu kena perkaliannya sekian misalnya, sekian juta. Iya. Ya, jadi yang ditakutkan nanti media sosial juga kosong kan, media sosial itu hampir 75% isinya orang nyanyi loh ya. Nggak akan ada orang yang mau nyanyi tuh. Kalau nggak ada yang Dunia nyanyi ini sunyi, terus suara isinya burung apa? katanya. Mau tentang lawak terus ya bosen juga kan ya. Iya, iya. Makanya kata saya tadi itu, Pak. Kalau bisa juga dikasih aturan itu jelas. Makanya entah mana siapa nih kita ngomong begini ya. Bagi yang ngedenger nih, para pemirsa, tolong terutama anggota dewan lah, bagaimana suara ini di fraksi ini ya tentang seni dan budaya. Iya, bagian seni budaya. Budaya itu kita diwakili harus kejelasannya. Usaha pengusaha juga harus dapat ketenangan peraturannya, Keadilan, ya kan? Ini kan belum apa-apa udah ditahan itu loh Pak Budi. Pak Nopri juga. Jadi nggak apa-apa. Jadi gini,
kan aturan dibuat itu untuk masyarakat, ya kan? Apabila masyarakat efeknya atau dampaknya tidak berdampak baik, yaitu masyarakat nggak apa-apa bersuara. Itu tadi memang harus langkahnya seperti itu, karena ini udah keluar aturannya. Ya harus keluar aturan. Kalau orang mengeluarkan racun, pasti ada penawarnya. Selesai racun semua. Tapi saya khawatir begini, Dok Budi. Kita bicara masyarakat ya. Berapa 200 sekian juta orang ya yang hobi nyanyi loh. Seorang anggota dewan sedang naik ke panggung nyanyi lagu kesayangannya. Nah, begitu ada masyarakat yang TikTok Nah, lo, bapak lo bekumis, langsung kena pengamen royalti. yang di pasar Koga tuh, yang tek, ada pedagang sayur, nyanyi dong. Ada yang TikTokin, masuk. Mereka nggak tahu soal hukum ini. Nah itu sama kalau toh kayak Bang Haji Romi Rama, kayak ST12, Charlie, Kebun Raya Noah, kayak yang lain tuh, tolong dikasih juga petanya. Ini boleh untuk lagu di mereka ini, boleh, nggak apa-apa. Mereka kan untuk ibadah. Gitu kan. Pak Haji Roma kan sudah mengumumkan di media massa, dia silakan. Itu sudah. Kita nggak usah takut sebenarnya dengan aturan itu, kan aturan itu sudah keluar. Sekarang kita ada hal yang tidak sepakat. Nah, masyarakat ajukan. Di kami memberatkan yang ini. Kami rakyat pengen ada klasifikasi tadi. Di jalanan itu apa? Betul. Nah, kalau kami setingkat tukang cover udah komersil apa? Oke. Itu persoalan sosialisasi, Pak Budi. Tapi kan seperti saya yang punya idealisme nih. Saya hanya bernyanyi di genre saya. Subgenrenya klasik rock. Betul. Hampir 100% cover yang saya nyanyikan itu saya lihat TikTok dibisukan, di apa ya band-band luar lah. Nah, yang klasik rock ini ya saya kan nggak mungkin menyanyikan lagu-lagu yang bukan genre saya kan, karena sifatnya menghibur. Nanti Karena malah memang enak itulah didengar. senangnya di situ. Itu gimana? Izinnya gimana? Bayar gimana? Tiba-tiba saya diapain nanti? Iya. Saya juga nggak tahu, Pak. Jadi gini Bang Lopri yang saya maksudkan, kalau kita langsung patahkan undang-undang tanpa omongan aturan tadi, itu nggak mungkin berlaku. Makanya saya nggak sepakat itu nggak mungkin langsung dirubah. Lagu barat ini saya bilang. Iya kan? Iya kan itu contoh kita nggak Betul. mungkin dirubah. Nah ini kan peraturan sudah dikeluarkan dan lagi dijalankan. Nah maksud saya kan sekarang kan aku bilang tadi kelompok klasik rock mungkin di Indonesia banyak, benar nggak? Iya. Tidak kelompok. Iya. MK tadi. Lah, ya, bukannya apa atau apapun kita Pak ini menjerat kami, iya kan? Pasti di antara kan kita nanti tunjuk ahli hukum atau apa untuk yang mewakilin kami di sini. Rasa yang 200.000 itu maksudnya di kami apa? Apakah harus membayar? Nah, kita harus bergerak. Jadi untuk melawan yang sudah keluar, kita juga harus melawan dengan regulasi. Ingat yang saya katakan tadi, aturan dibuat untuk masyarakat. Apabila tidak ada positifnya dan masyarakat juga bisa ngomong. Tapi nggak boleh seenaknya gitu ya. Aturan tadi, yuk kelompok dari kelompok klasik. Golden Memory, Global Barat itu nanti menunjuk perwakilan itu nanti yang akan dikaji. Ini saya rasakan nah itu di depan ya saya menghimbau teman-teman dari PCRL ya. Kita klasik Lampung, benar musisi Lampung yang nanti ada event besar katanya kan. Ya pasti. Selagi bukan pencipta pasti kabar. Belum lagi klasik rock di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, mana suaranya? Iya. Kalau ini kumpul beserta dengan fansnya, keluarganya, bisa jutaan orang. Kumpul kencing bareng, bahaya itu. Waduh, banjir bisa. MK kita kepung tuh, judicial review, mungkin bisa. Dari sini Nah kita ini menyuarakan. waktunya udah mepet deh Pak, ya kan? Nah Dan dengan adanya podcast ini kan nanti teman-teman yang kayak para si apa apa? penggemar yang merasa ini kumpul, nah ini nggak apa-apa. Nah, Ini harus kita dari Lampung nanti perwakilan dari Golden Memory siapa itu ngomong, kita harus bersuara. Jadi sekarang gini, hukum itu adalah masyarakat, aturan itu masyarakat. Iya. Untuk apa buat aturan? Nah sekarang aturan tuh ada yang tidak. Oke, gitu. Mungkin di situ dulu ya kita ya, karena waktu terbatas. Takut para pemirsa ini bosan dengar kita kan. Baiklah, ini terakhir nih. Satu kata dari
Pak Bang Nopri dulu, apa satu kata? Silakan sampaikan ke pemirsa. Satu kata. Iya, ya satu kalimat apa satu apa kek? Terserah. Itu tuh kamera tuh. Hidup adalah perjuangan. Hidup. Tentang ini. Tentang ini. Iya, Iya, tentang ini. berjuang betul juga. Ya, nggak Lawan apa-apa sih. setiap ketidakadilan. Pak Budi, silakan. Ya kalau saya kembali lagi ke tentang tadi, regulasi hukumnya tetap kita ikut aturan. Apabila ada hal yang kita tidak sepakat, oke, kita nanti perwakilan masyarakat yang ini kita kumpul boleh kita. Ya, hidup adalah lagu Dewa. Ya. Itu nggak apa-apa. Oke, siap. Demikian para pemirsa semuanya, semoga terhibur dengan bincang-bincang santai ini. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau kata lukai hati, kemana obat nak dicari? Saya Baron Soto mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Entah kapan. Waalaikumsalam. Selamat malam. Yuk, kasih peace.